Halo semuanya, Anandaku 4 Istanbul, MIT 052. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan dan kondisi yang sehat ya, amin. Kembali lagi, hari ini kita akan mulai belajar tema 6, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Udah siap semuanya untuk mulai belajar hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya udah siap dan semangat terus. Oke, langsung kita mulai dengan mengenal puisi dan ciri-cirinya. Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Pengarang puisi biasanya disebut penyair. Ciri-ciri puisi yaitu penyusunan baris dan bait, serta bahasanya terikat oleh irama dan rima. Selanjutnya masih mengenal puisi dan ciri-cirinya. Puisi tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu bait puisi terdapat beberapa baris kata ataupun kalimat. Dalam puisi juga terdapat irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan suara bunyi saat membacakan puisi. Rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Selanjutnya perhatikan puisi berikut. Judulnya Cita-Cita karya Frida. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Tiba-tiba ku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Dari puisi tersebut, pada baris paling atas disebut dengan baris pertama, selanjutnya baris kedua dan baris ketiga dan seterusnya. Nah, dalam baris 1 dan 2 itu disebut bait puisi. Puisi tersebut berirama sama, yaitu A, 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 A. Bisa kita lihat dari akhiran kata pada setiap puisinya, yaitu A. Setiap baris dan bait puisi berakhiran A. Selanjutnya menjelaskan ciri-ciri puisi. Dalam puisi terdapat beberapa jenis rima, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada rima AB-AB. Puisi berrima AB-AB sering juga disebut puisi berrima silang. Puisi berrima silang berarti dalam bait puisi memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dan baris ketiga, sedangkan baris kedua memiliki persamaan bunyi dengan baris keempat. Persamaan bunyi rima tersebut terjadi secara selang-seling. Berikut contoh puisi berrima AB-AB. Belajar giat setiap hari tanpa jemu tak kenal waktu. Semua ku kerjakan setulus hati demi mewujudkan cita-citaku. Bisa dilihat dari puisi tersebut, berrima AB-AB dilihat dari baris pertama I. Lalu di baris kedua, baris pertama itu I sama dengan baris ketiga I, dan baris kedua U berakhiran U sama dengan baris keempat juga berakhiran U.
Selanjutnya yang kedua ada rima ABBA. Rima ABBA disebut juga rima peluk. Bait puisi yang berima peluk memiliki persamaan bunyi pada baris kedua dengan baris ketiga. Contohnya, di karpet berjalan penuh gaya, berlenggak-lenggok seperti putri, berbusana indah, tak terperi, membuat semua terpesona. Bisa kita lihat, yang sama itu ada di baris kedua, baris ketiga. Baris pertamanya sama dengan baris keempatnya, A, I, A. Berarti ini bisa disebut juga berarti berima ABBA. Selanjutnya yang ketiga ada rima AABB. Rima AABB disebut juga rima pasangan. Bait puisi berima pasangan biasanya memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua dan baris ketiga dengan baris keempat. Contohnya, inginku memiliki suara merdu agar dapat menyanyikan lagu sebagai hiburan tuk handai tolan dalam sebuah pertunjukan. Kita bisa lihat di puisi tersebut rimanya AABB. Di sini puisinya akhirannya U, baris pertama U, baris kedua U, dan baris ketiga sama dengan baris keempat, yaitu akhirannya adalah NN. Yang keempat ada rima AAAA. Rima AAAA disebut juga rima terus. Bait puisi yang berima terus memiliki persamaan bunyi di semua barisnya, mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, hingga baris terakhir. Contohnya, terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi, berkeliling seluruh negeri, menggapai mimpi menjadi pilot sejati. Bisa dilihat ya, akhirannya di sini ada I. Berarti puisi tersebut merupakan rima terus karena memiliki akhiran dengan huruf yang sama. Lanjut. Mendeskripsikan puisi. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui hal yang disampaikan penyair. Yang pertama, bacalah puisi dengan seksama. Yang kedua, tulislah hal-hal penting dalam puisi. Yang ketiga, tentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi di dalam puisi. Yang keempat, tuliskan kata-kata yang sulit lalu temukan maknanya dengan bertanya kepada guru atau orang tuamu. Yang kelima, diskusikan puisi tersebut bersama temanmu. Selanjutnya, menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Caranya, yang pertama membaca puisi tersebut dengan seksama, yang kedua membaca setiap baris dan dalam bait-bait puisi dengan cermat, yang ketiga mencatat hal-hal pokok yang disampaikan, keempat menyusun catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasa sendiri. Sekarang perhatikan contoh penggalan puisi tersebut. Darimu aku mengenal suku Sunda, darinya aku mengenal suku Minahasa, dari mereka aku mengenal suku Papua. Kita semua satu, kita orang Indonesia. Makna puisi tersebut adalah meskipun berasal dari suku yang berbeda, semua orang menyebut diri mereka orang Indonesia.
Selanjutnya, menceritakan kembali isi puisi. Agar kamu dapat menceritakan kembali isi puisi dengan benar, lakukan hal-hal berikut. 1. Cermatilah makna puisi pada setiap baitnya. Yang kedua, tuliskan makna setiap bait puisi yang dibaca. Yang ketiga, gabungkan seluruh makna yang kamu temukan dalam puisi tersebut ke dalam tulisan. Yang keempat, ringkaslah tulisan tersebut. Simaklah kutipan puisi berikut. Perkakas dan Oli menjadi kawannya sehari-hari. Pakaian kotor pun ia tak peduli. Semua dilakukan sepenuh hati demi mendapatkan sedikit rezeki. Kutipan puisi tersebut menceritakan tentang montir. Dalam puisi tersebut juga diceritakan bahwa seorang montir bekerja dengan semangat agar mendapatkan rezeki untuk kehidupan sehari-hari. Menunjukkan isi puisi. Menunjukkan isi puisi dapat dilakukan dengan membaca puisi secara utuh, kemudian menentukan makna yang terkandung dalam setiap bait. Oke, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung japri ke Budia. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua.